Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi Jiki Abdul Goni desu. Lo lewat kasih. Ini sampai keren lagi. Watashi perkenalkan, Cok. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiki Abdul Goni, NPM 241000187 dari kelompok 9, ingin menjelaskan terminologi. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan. Hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana formil dan material. Ciri hukum pidana: menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk tindak pidana, menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku, menentukan kapan dan dalam hal apa pelaku dapat dikenakan pidana, menentukan cara pengenaan pidana. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup. Hukum pidana material adalah sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana dan ancaman hukumannya. Dikenal juga dengan hukuman pidana substansif, aturan hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, antara lain tentang apa, siapa, dari bagaimana suatu hukuman bisa dijatuhkan sesuai KUHP, dan berbagai peraturan pidana lainnya di luar KUHP. Sederhananya, hukum pidana material bisa dikatakan sebagai hukum sanksi. Selanjutnya, hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan peristiwa pidana. Ketentuan hukum ini menyangkut tata cara proses pelaksanaan penguasa dan menindak warga yang didakwa dan pertanggungjawaban atas delik apapun yang dilakukannya. Ini merupakan realisasi hukum pidana substansif material, yakni hukum pidana yang dimuat di dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan berbagai ketentuan hukum acara pidana lainnya yang terdapat di luar KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Dapa, NPM 241000194. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum pidana. Dasar hukum pidana itu berasal dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau singkatnya KUHP. Nah, KUHP ini memiliki sistematis yang berasal dari 3 buku. Buku 1 tentang ketentuan umum, pasal 1 sampai pasal 103. Nah, buku kedua memiliki ketentuan umum, pasalnya dari 104 sampai 488. Buku ketiga ini menjelaskan tentang pelanggaran, pasal 489 sampai pasal 569. Selain KUHP itu, terdapat juga beberapa undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Terorisme, dan sebagainya. Ketentuan pidana juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kodifikasi dan non-kodifikasi. Kodifikasi hukum pidana adalah proses menyusun dan mengumpulkan hukum pidana secara sistematis dan lengkap dalam satu kitab undang-undang hukum pidana. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuat hukum pidana lebih jelas, mudah diakses, konsisten, dan koheren. Nah, untuk non-kodifikasinya, hukum pidana di luar kodifikasi disebut hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus hukumnya tindak pidana yang mengatur hukumnya berada di luar kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Contohnya ada undang-undang korupsi, undang-undang terorisme, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benar Ramdhani, NPM 2410078. Saya akan menjelaskan tentang asas
dari hukum pidana. Yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas atau the principle of legality merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Selanjutnya ada asas teritorial. Asas ini dilandasi oleh kedaulatan negara. Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya, dan oleh sebab itu negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindakan pidana di wilayahnya. Selanjutnya ada asas perlindungan. Asas perlindungan asas ini berlaku untuk perundang-undangan pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seorang di luar negeri dengan tidak persoalkan kewarganegaraannya, apakah pelaku adalah warga negara atau orang asing. Selanjutnya ada nasional aktif. Asas nasional aktif adalah asas yang menitik beratkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Riko Mawadapa dengan NPM 241000169 ingin membahas tentang asas universal. Asas persamaan atau yang dikenal juga dengan asas universal adalah asas yang menitik beratkan pada kepentingan umum internasional secara luas, atau makna luas berarti hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, atau bagi orang tertentu saja, melainkan berlaku dimanapun dan dengan siapapun. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk menyesuaikan sistem hukum dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern. Tindakan ini mencakup revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, penghapusan hukuman mati dan kasus narkotika, dan peningkatan sanksi untuk tindak pidana kekerasan seksual. Pembaruan juga mencakup aspek sosiopolitik dan sosiokultural, serta penegakan hukum yang lebih efektif. Meskipun ada kemajuan, tantangan dalam penegakan hukum masih ada, terutama terkait dengan intervensi dari pihak berwenang. Contohnya, pembuatan konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional KUHP untuk menggantikan KUHP yang berlaku saat ini. Terus ada juga memperbarui perumusan perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, dan perumusan sanksi. Dia penyampaian materi dari kelompok kami. Untuk 10 pertanyaannya Anda bisa lihat di pojok kiri atas. Dan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.